Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang ada di gereja, tentunya yang ikut uji coba untuk persiapan ibadah tatap muka yang waktunya kita berdoa supaya Tuhan tentukan waktu yang tepat dengan situasi keadaan tentu yang baik. Begitu juga bagi kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah, yang saya percaya anugerah Tuhan tetap ada selalu bagi kita. Dan tak lupa saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun, yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kita percaya kebahagiaan daripada Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Dan tahun yang mendatang bagi kehidupan semua menjadi tahun yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah dilalui. Biar segala apa yang menjadi pengalaman dari kehidupan yang lalu, yang baik terus dijalankan, hidup makin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita lebih maksimal lagi menikmati segala kasih karunia Tuhan. Nah, minggu yang terakhir ini, saya ingin meneruskan khotbah saya minggu yang lalu. Tentunya semua masih pada ingatkan apa yang saya khotbahkan, kalau menurut survei katanya, jemaat itu paling ingat 20% dari khotbah pendetanya. Iya, karena kalau pulang salaman dengan pendetanya lagi dikembalikan yang 80%. Baik hati sekali. Ya, jadi tinggal 20%. Iya, nanti pulang ke rumah agak kurang enak sedikit tinggal 10%. Dan perjalanan seminggu hilang lagi. Ya, datang kemari masih ingat 50%-nya, yaitu adalah yang lucu-lucunya katanya. Haleluya. Tapi saya percaya ini bukan jemaat GKPB Lipo Cikarang. Jemaat GKPB Lipo Cikarang, kalau saya tanya semua satu-satu pasti ingat khotbah saya minggu lalu, yaitu tentang bagaimana kebersamaan adalah sebuah nilai. Masih ingat? Jadi kebersamaan bukan cuma sama-sama, tetapi adalah sebuah nilai. Saya minta tolong PowerPoint-nya bisa ditayangkan. Iya, sebuah nilai. Bagaimana, boleh diklik. Sebuah nilai yaitu bukan nilai 1, 2, 3 sampai dengan 10, bukan. Tetapi tentunya kebersamaan menjadi suatu nilai, yaitu apa yang kita berani bayarkan untuk satu kebersamaan. Ada sesuatu yang mampu kita berikan tentu yang terbaik karena apa? Ada satu nilai kebahagiaan yang harus ada bagi semua orang termasuk diri kita yang ada di situ dan termasuk Tuhan tentunya. Nah, sehingga kebersamaan itu harus didasari dikatakan bagaimana kita mengisi kebersamaan itu. Jangan cuma niatnya aja bersama, gue ingin bantu lu dan segala macam. Seakan-akan kau hadir sebagai satu pahlawan, orang yang luar biasa, tapi engkau gak ngelakuin apa-apa. Saya ingin katakan sama juga lu gak ada di situ. Tapi lakukan sesuatu dan engkau akan melihat sesuatu tentunya yang luar biasa terjadi. Minggu lalu saya bawa sebuah cerita tentang orang Samaria yang murah hati bukan? Apa yang Yesus katakan tentang seorang imam? Enggak ada artinya, seorang Lewi enggak ada artinya. Apapun alasanmu, mungkin mau pelayanan kamu apa, kalau engkau seorang imam sedikitnya engkau menghampiri dan engkau mulai mendoakan, engkau menunggu sebentar di tengah mungkin jadwalmu untuk pelayanan, tengah kesibukanmu, sebentar lagi kan ada orang Lewi lewat. Engkau sebagai seorang imam akan berangkat dulu ke tempat pelayanan dan kau berkata, mungkin WL kita ini agak terlambat nih karena sedang mengurus orang yang tadi ada masalah, dirampok orang. Nah, orang Lewi itu pun mungkin melayani dengan baik. Dia tidak pegang darah karena najis atau segala macam, dia punya cara. Sampai kalau kita lihat ceritanya, ada orang Samaria yang baik hati. Tuhan punya cara untuk menolong seseorang. Yang penting kita belajar kemarin, ada nggak nilai, yaitu kasih atau belas kasihan dalam kehidupan kita. Maka dari itu dalam minggu ini kita akan mengangkat sebuah tema, pribadi yang mengetahui hubungan yang sejati itu berada
Berada di mana? Tentunya dari pengalaman pria atau orang Samaria yang murah hati ini. Kok jadi pria, ingat PMM aja. Saudara, orang Samaria yang murah hati ini tentunya kita melihat bahwa sesungguhnya kebersamaan, hubungan yang sejati itu terletak di dalam hati, saudara. Bukan cuma dalam pikiran, niat doang. Enggak. Tapi apa action, tindakan. Itu yang lebih nyata. Maka Yesus mengajarkan orang kritik di hari Sabat lah. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Tapi Yesus katakan mana yang lebih penting? Untuk sesama. Wow, bukankah dia mengajarkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Itulah hukum yang terutama. Dibandingkan dengan yang lain, apalagi yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Ceritanya cukup panjang, tetapi ini satu cerita yang saya singkat tentang seorang pengemis Amerika yang bernama Billy Ray Harris. Nah, Billy ini seorang pengemis. Tetapi di dalam satu kesaksian, ini benar-benar terjadi saudaraku di Missouri, di Amerika. Dikatakan Billy ini mendapat satu sokongan dari banyak orang, sejumlah 830 juta saudara, untuk supaya dia bisa beli apartemen. Nah, cerita singkatnya adalah Billy seorang pengemis di pinggir jalan. Satu kali ada seorang wanita yang bernama Sarah Darling. Iya, Sarah Darling. Nah, Sarah Darling ini memberikan persembahan. Tapi tanpa disadari, cincin berliannya yang mahal harganya itu terjatuh ke dalam kalengnya Billy, si pengemis itu. Billy pun nggak tahu. Kan koin jatuh, saudara, ngasihnya koin sih ya. Jadi kelenteng berbarengan dengan cincin jatuh, nggak ketahuan. Nah, pada waktu Sarah pulang, dia baru sadar. Cincin berlianku yang mahal ini mana? Pemberian suaminya pasti suamiku marah dan segala macam. Tapi dicari sana cari sini, dia ingat-ingat kemana-mana. Nggak ketemu. Akhirnya dengan berjalan waktu, ya memang kejadian itu ada terlupakan, ya sudah hilang. Mau apa? Nggak ketemu. Sampai suatu hari, Sarah melewati lagi tempat yang sama di mana Billy berada. Pada waktu Sarah ingin masukkan kembali persembahan untuk Billy. Billy ingat sekali. Hei, dia katakan, bukankah engkau seorang wanita yang beberapa waktu yang lalu pernah memberikan persembahan buat saya? Dan Sarah mulai ingat-ingat, iya. Kenapa? Billy bertanya, adakah sesuatu yang hilang dalam hidupmu? Sarah udah melupakan itu dan mulai ingat, oh iya ada. Dikatakan aku kecil kehilangan cincin berlianku, pemberian suamiku yang mahal harganya. Akhirnya Billy mengeluarkan dari kantongnya. Ini kan cincin lo. Dikatakan iya. Waktu kamu ngasih koin itu, rupanya cincinmu terjatuh di sini. Wow saudara, berita itu menjadi viral. Berita itu menjadi viral. Dengan judul, kejujuran tidak bernilai harganya. Kejujuran tidak ternilai harganya. Billy seorang pengemis. Seharusnya cincin berlian itu berarti buat dia. Dia nggak tahu lagi siapa yang ngasih. Cincin siapa. Tetapi dia hanya mengira-ngira cincin milik Sarah. Dan dia coba mengingat-ingat setelah berapa waktu. Kejujuran ada dalam hati. Disertai dengan satu tindakan. Kok bisa seorang pengemis yang membutuhkan uang, membutuhkan berkat. Untuk mungkin ada impian dia ingin mempunyai sebuah apartemen tempat dia tinggal. Tetapi dia hanya pengemis. Tapi kejujuran yang membuahkan sesuatu hal yang luar biasa. Rupanya berita menjadi viral dan banyak orang akhirnya bersama-sama mengumpulkan uang untuk apa yang menjadi keinginan Billy. Ada tercipta kebersamaan karena dimulai dari hati. Ada wartawan bertanya, Billy kenapa engkau lakukan itu?
Dia tidak menjawab sesuatu begini begitu, enggak. Dia katakan, bukankah mengembalikan barang yang terhilang dari seseorang itu yang diinginkan oleh setiap orang? Jadi setiap orang yang kehilangan ingin barangnya kembali. Dan ini menjadi kewajiban. Kok kenapa kamu punya pikiran begitu? Dia katakan, aku sejak kecil, waktu aku kecil, aku tinggal di rumah paman, kakeknya, yang seorang pendeta. Saya cuma berpikir, dari kecil, Billy ditanamkan hati untuk satu kebenaran. Hidup dalam kejujuran, hidup di dalam kasih. Ada nilai, saudaraku. Bagaimana untuk melibatkan diri kita di dalam arti kebersamaan. Dan menjadikan sesuatu yang nyata. Tertanam dan dia lakukan menjadi satu nilai. Sehingga kebersamaan menjadi satu kenyataan. 830 juta terkumpul untuk beli rumah. Beli apartemen dia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Mengapa hubungan yang sejati itu harus berada di dalam hati? Kalau ditanya, setiap kita pribadi harus tahu. Harus memiliki hati yang benar. Untuk satu hubungan yang sejati. Tanpa itu saya ingin katakan omong kosong. Seperti seorang imam, engkau boleh berkhotbah hebat, engkau boleh melayani hebat, engkau boleh menjadi orang Kristen yang hebat. Tapi kalau tindakanmu enggak ada, sama juga nol. Engkau sama juga enggak ada dalam lingkungan yang ada. Walaupun wujudmu ada, tapi engkau tidak ada dalam hidupmu. Nah ini, pagi ini saya ingin mengajak kita belajar dalam waktu yang singkat yang ada dari hubungan Daud dan Jonatan. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Saya berharap saudara bisa baca, agak kecil memang karena saya ingin sampaikan dalam satu gambar. Saya akan bacakan aja dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Jonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul. Berpadulah, saudara garis bawahi kata berpadulah jiwa Jonatan dan jiwa Daud. Dan Jonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Ayat 2. Pada hari itu Saul membawa Daud dan tidak membiarkan Daud pulang ke rumah ayahnya. Ayat 3. Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ayat 4. Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ayat 5, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana saja Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dan mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sedikitnya ada 3 hal yang kita belajar. Kenapa dikatakan hubungan yang baik yang membangun satu nilai kebersamaan itu harus dimulai dari hati. Harus dimulai dari hati. Yang pertama adalah karena dari hatilah timbul jiwa yang terpadu. Sekali lagi, karena dari hatilah timbul jiwa yang berpadu. Ayat 1, perhatikan. Ketika Daud habis berbicara dengan siapa, saudara? Dengan Saul, bukan? Berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saya bold tentang berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Saudara nangkep gak sesuatu? Ngobrolnya nih Daud nih sama siapa? Sama Saul. Tapi kok jiwanya Jonatan, anaknya Saul yang ada di situ, putra mahkota, sang pangeran,
yang ada di situ, kok jiwanya yang berpadu dikatakan dengan Daud. Kenapa enggak jiwanya Saul? Loh, orang Daud yang ngobrol kok dengan Saul. Jonathan enggak ikut. Tetapi kok jiwanya dikatakan Saul. Jiwanya Jonathan dan Daud. Saudara, ini menjadi pertanyaan saya. Tentunya ada sesuatu yang kita bisa belajar. Saudara, yang namanya jiwa enggak bisa dibohongin. Saudara pernah dengar singkatan kata BSH, barisan sakit hati? Kalau orang Sunda bilang mah barisan sakit hati. Kira-kira orang yang ada di dalam barisan sakit hati itu kan lebih dari satu orang. Kalau di dalam barisan kan banyak. Kok bisa berbaris? Kok bisa ngumpul? Karena yang berkumpul itu semuanya adalah orang-orang yang sakit hati, bukan? Orang-orang sedang kuciwa, kumpul, ngomongin, dan segala macam, kompak banget, jalan, bisa sama, saudara. Kalau Anda ada di situ, yang tidak sakit hati dengan apa yang pembicaraan, kira-kira saudara bisa dalam barisan itu? Pasti saudara akan keluar. Aduh, isinya gosip semuanya. Isinya cuma ngomongin orang semuanya. Males bah kekesan itu. Kekesan juga ada loh yang barisan sakit hati. Ngobrolin orang, ngomongin orang, bukan firman. Awalnya si firman, penutupannya adalah ceritain orang, saudara. Sampai gigi kering, bibir kering, ngomongin orang. Kompak, hati-hati, hati-hati. Banyak. Bukan di luar gereja, dalam gereja ada, saudara. Iya, ada. Tapi kompak. Tetapi kalau kita tidak sejiwa dengan mereka, nggak bisa. Jiwa berbicara, saudaraku, karakter di hati. Apa karakter Saul? Apa jiwa Saul? Apa jiwa Daud? Apa jiwa Jonathan? Ada satu yang jelas. Jonathan dan Daud tidak mempunyai satu karakter untuk ambisi dalam hidupnya. Tapi Saul menjadi orang yang ambisi. Gak akan ketemu, saudara. Gak akan ketemu. Belum lagi kita berbicara tentang kesombongan. Berbicara tentang harga diri. Orang ngomong, oh Saul bisa membunuh dikatakan beribu-ribu. Tetapi dikatakan Daud bisa membunuh berlaksa-laksa. Oh kepahitan dia. Belum lagi saudara, terganggu terusik tentang kerajaan. Padahal saat itu Daud baru selesai membela Saul. Baru selesai dikatakan membela kerajaan Israel. Dengan mengalahkan Goliat. Saya percaya pada waktu itu yang dilihat oleh Jonathan, pembicaraan bapaknya dan dia kenal bapaknya betul. Karakter bapaknya. Tetapi Jonathan yang mempunyai hati yang tidak ambisi. Kita lihat sampai dia berani menyerahkan atributnya semua kepada Daud. Dia tidak ambisi walaupun putra mahkota untuk menjadi raja menggantikan bapak. Dia tidak ambisi. Daud pun walaupun sudah diurapi, dia tidak ambisi. Buktinya apa? Pada waktu Saul mati, dia tidak langsung mengangkat dirinya sebagai raja. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku perlu ke Yehuda. Daud katakan aku perlu turun, merendahkan diri. Dan Daud ke Yehuda. Sampai di sana orang mengangkat dia, baru Daud menjadi raja.
Tidak mentang-mentang sudah jadi diurapi oleh Samuel, oleh Allah menjadi raja. Saul mati, oh aku jadi raja sekarang. Dia langsung duduk di takhta. Tidak, tidak ada ambisi saudaraku. Ini luar biasa. Maka dari itu saya ingin katakan, kenapa Tuhan berbicara hati? Kenapa hubungan yang sejati harus diawali dengan hati dan terletak di dalam hati? Yaitu dikatakan adalah di mana jiwa kita terbentuk, karakter kita saudaraku akan ada pada waktu kita mempunyai karakter Kristus. Maka saya percaya saudaraku, belas kasihan, kepedulian, loyalitas saudaraku dan segala macam akan nyata di situ yang menjadi kebutuhan akan banyak orang. Dunia hari ini butuh tentang kasih. Tetapi bagaimana hatimu hari ini? Bangsa kita doakan saudaraku. Supaya semua mempunyai kasih. Hati yang benar. Supaya NKRI ini juga bisa tetap menjadi satu. Gereja Tuhan, keluarga. Harus ada dikatakan karakter yang benar. Kristus yang sudah menjadi contoh bagi setiap kita. Nah ini tentunya yang harus tentunya kita pahami dalam kehidupan kita. Dan bagaimana merubah karakter orang. Dunia berkata karakter manusia tidak bisa diubahkan. Dunia berkata demikian, mana bisa karakter orang. Udah terbentuk kok dari kecil. Maka dari itu anak umur 1 hari sampai umur 5 tahun. Iya, adalah dikatakan bagaimana dia belajar. Tapi 5 sampai 12 tahun adalah masa pembentukan. Orang tua harus menjadi contoh yang benar. Karena setelah 12 tahun anak sudah terbentuk, engkau tidak lagi bisa ubah anak itu. Dia akan menjadi seperti baja yang keras. Yang engkau tempa sekalipun, engkau harus bakar lagi, engkau harus pukul lagi, engkau harus bakar lagi, engkau harus tempa lagi. Tetapi pada waktu mereka kecil masih lembut, engkau bisa bentuk karakternya. Maka orang tua saya ingin katakan, kita harus hidup dalam karakter Kristus. Hati kita harus penuh. Sehingga yang keluar kepada anak-anak kita adalah karakter Kristus. Yang dikatakan kasih adanya. Sehingga pada waktu kita bertemu, kita akan merasakan akan kasih Kristus. Maka dari itu sebagai orang Kristen, saya kemana-mana saya tidak takut. Selama di dunia ini masih ada orang Kristen. Karena kalau kita ketemu dimanapun, ada spirit yang sama. Sampai orang berkata, kamu orang Kristen ya? Satu kali saya di New York saudara, saya bahasa Inggris saya juga kurang. Istri saya juga kalau ngomong ragu, dia jauh lebih pintar dari saya bahasa Inggris. Satu kali saya ingin beli tas saudara di satu toko. Dan yang jual itu orang dari China. Iya. Dan dia tokonya besar dan banyak tas. Terus saya pilih gitu. Ada beberapa tapi nggak enak gitu. Minta turunin lagi lihat dan segala macam. Tetapi orang itu melayani baik. Dan akhirnya saya beli saudara. Sepasang, satu buat saya, satu buat Jerry. Dan pada waktu pulang mau bayar. Orang itu tanya, kamu orang Kristen ya? Loh, saya kaget. Saya bilang iya. Istri saya bilang, suami gue pendeta, gitu, pastor. Oh iya, kenapa? Karena gue tahu kok beda lah cara lu belanja, cara lu ngomong gitu. Walaupun ngomong bahasa Inggrisnya cepol gantung kata orang Betawi. Iya, yang penting lu tahu dah apa yang gue mau gitu. Itu kan. Nah ini luar biasa saudara. Saya percaya saudaraku, pada waktu, ini kepentingan diri kita saudaraku, apa yang dicontohkan Jonathan. Pada waktu kita punya karakter yang baik. Saudaraku gak usah takut untuk hidup. Gak usah takut. Karena akan ada orang yang berpadu dikatakan jiwanya dengan dirimu. Yang peduli kepadamu. Yang kedua, kenapa dikatakan harus dimulai dari hati. Yang kedua karena dari hatilah timbul kasih atau belas kasihan. Coba kita baca ayat 3-nya. Jonathan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri.
Apa urusannya lagi? Apakah Daud minta dibelas kasihani oleh Jonatan atau oleh Saul? Enggak tuh. Dia tulus. Dia bunuh Goliat karena apa? Karena dia menghina, dikatakan orang-orang pilihannya Allah. Dia gak bisa terima. Dia gak bisa terima. Maka dari itu hati-hati sebagai orang Kristen. Kita jangan melalaikan Allah kita, saudara. Kalau kita melalaikan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita sama juga tidak mengindahkan Dia. Daud gak suka, saudara. Kok nantang kayak begitu? Kalau mau taruhan sekarang ya ayo, gue maju. Dia lakukan dan dia menang. Apakah dia nuntut balas dari Saul? Apakah dijanjikan akan diangkat mantu? Yang kalau kita tahu akhirnya juga tidak menjadi sesuatu kebahagiaan. Daud dengan anaknya Saul. Bukan itu yang dimau Daud. Cukup untuk meninggikan nama Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Reel it up, saudara. Tetapi dikatakan ada Jonatan yang mengasihi Daud, saudaraku. Seperti mengasihi diri sendiri. Hukum kedua, Matius 22. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Timbul di dalam hati Jonatan. Kenapa? Kok bisa? Untuk itu kita baca dulu ayat 1 dan 2-nya. Baik-baik. Ya. Ayat 1 dan 2-nya. Kalau boleh tadi teman-teman balikin ke PowerPoint tadi. Dikatakan, di sini juga ada di gambarnya, tahu yang gambarnya aja. Ketika Daud berbicara dengan Saul, perhatikan. Berpadulah jiwa Jonatan dan dengan jiwa Daud. Dan Jonatan mengasihi dia seperti jiwa sendiri. Tadi saya sudah ungkapkan. Apa sih yang dibicarakan Daud dengan Saul? Sampai Jonatan ini, aduh bapak gua nih ngomong kok kayak begini amat sih. Sombong banget dan segala macam. Sementara Daud kan gak ngapa-ngapain. Daud cuman diem aja. Kayaknya gak mau kalah. Iya. Sampai dikatakan jiwanya itu timbul. Untuk dikatakan mengasihi Daud, Jonatan. Nah, ayat 2-nya perhatikan. Pada hari itu Saul membawa Daud untuk tidak membiarkan Daud pulang ke rumah ayahnya. Perhatikan baik-baik. Setelah ngobrol-ngobrol dan Jonatan dikatakan mengasihi akan Daud. Cerita gak sampai di situ aja. Hari itu Daud gak boleh pulang. Udahlah Daud, kamu tinggal di istana bersama dengan kami. Anggap aja nih rumah sendiri. Wow, gak dikasih pulang. Dengan semuanya maksud juga harus membantu Saul menjadi kepala tentara dan Daud dikatakan menang-menangan terus. Menang-menangan bukan maksudnya sesuatu yang negatif. Perang menang terus, saudara. Nah, kalau sampai ada ayat 3, Jonatan mengikatkan perjanjian Daud karena ia mengasihi seperti diri sendiri. Saudara, adakah sesuatu yang ditangkap oleh Jonatan? Saul suruh Daud tinggal. Tetapi kembali lagi, Jonatan sampai punya dikatakan belas kasih luar biasa kepada Daud. Saya cuma berpikir, ini kembali nih Saul dengan karakter yang jelek. Membikin ulah. Selama Daud tinggal, mungkin ada perlakuan, ada hal-hal yang menurut Jonatan, yang orang yang rendah hati itu, yang begitu peduli, yang begitu mengasihi Daud sejak pertama kali di ayat 1 itu. Melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya di ayat yang kedua. Yang tidak sesuai juga dengan hati nurani daripada Jonatan. Sampai akhirnya saya cuma bayangkan. Jonatan menunjukkan kasih
yang lebih lagi. Kepada Daud, mungkin dia berkata, Daud, jangan masukin ke hati ya. Papa saya memang orangnya begitu. Iya. Tapi saya percaya betul kepada kamu. Kamu orang yang dikirim Tuhan untuk membela bangsa kita Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kalau orang tuaku tidak mengasihimu, kamu tetap berlaku sebagai keluarga sendiri. Aku mengasihi kamu sebagai orang yang nomor 2 di kerajaan ini. Ini karangan saya aja saudara, nggak dalam Alkitab. Saudara, saya ingin saudara bisa membayangkan kenapa ini sampai bisa terjadi. Saya tetap mengasihimu, saya tetap bersamamu. Maka pada waktu Jonatan tahu betapa Saul membenci Daud, Jonatan yang bela. Aku yang akan menghadap papaku. Tapi kalau sampai terjadi kejadian jelek, aku akan berikan tanda. Nanti anak buahku akan kirim panah dan kau tak tahu, engkau harus lari. Daud dibela oleh Jonatan cara luar biasa. Walaupun dikatakan papanya mau bunuh Daud. Tetapi Jonatan tetap konsisten mengasihi seperti dirinya sendiri. Dia lebih rela mati di tangan papanya untuk membela yang namanya Daud. Bagaimana hidup kita yang dikatakan untuk mengasihi sesama, untuk membantu sesama, untuk peduli kepada sesama. Sejauh mana kita mau mengasihi sesama? Engkau sebagai karyawan perusahaan, engkau punya komitmen mau bekerja baik. Gimana hari ini? Apa yang kau lakukan di tengah perusahaanmu? Di dalam membela perusahaanmu di tengah-tengah kesulitan hari ini. Apakah engkau hanya berleha-leha di rumah? Apakah tidak ada yang kau pikirkan? Yang penting tanggal 25 gajian? Saudara, hati-hati. Karena hidup ini makin sulit. Perusahaan-perusahaan sedang membutuhkan orang-orang yang penuh dengan loyalitas. Dengan yang betul-betul mungkin seperti orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan seperti Daud. Yang bisa membela dikatakan perusahaannya. Bos, kayaknya kita harus lakukan ini. Sebagai seorang marketing yang sulit. Orang bilang jualan rumah sulit, jualan ini sulit, jualan mobil sulit. Kemarin saya telepon seseorang jemaat. Saya katakan, gimana keadaan kamu? Saya kadang-kadang random telepon ke jemaat, bagaimana keadaannya. Dia pedagang mobil. Dikatakan, ya Pak Thomas, ada aja lah untuk melewati hari-hari hidup. Saudara, saya bersyukur sebagai gembala mendengar bisa melewati hari-hari yang ada. Kenapa? Karena kita percaya dengan hati benar. Kita bisa lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, karena waktu begitu cepat nih berjalan, saudara. Iya. Yang ketiga adalah karena dari hatilah timbul kesetiaan, saudara. Timbul kesetiaan. Apa yang dikatakan di ayat 4? Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Dan memberikannya kepada siapa? Kepada papanya? Enggak tuh. Putra mahkota, pangeran yang harusnya mengabdikan diri kepada raja. Tetapi Yonatan lebih suka kepada Daud. Hati berbicara beda, saudaraku. Hati berbicara beda. Bahkan dikatakan baju perangnya juga dikasih, pedangnya dikasih, panahnya dikasih, ikat pinggangnya dikasih. Ini menggambarkan, saudaraku, perlindungan jiwa daripada Jonatan itu dipercayakan kepada Daud. Bukankah ini ciri daripada orang yang setia? Orang yang setia adalah percaya kepada orang yang dia percaya. Dia lakukan sesuatu, dia tunjukkan sesuatu. Sampai berani menyerahkan
seluruh perlengkapan untuk pelindungan diri, dia serahkan semuanya. Subah yang berbicara kehormatan, gelar pangerannya dikatakan diberikan kepada Daud. Sebagai seorang yang mungkin dikatakan pahlawan, dia serahkan. Saudara, tanpa hati enggak mungkin bisa. Tanpa hati enggak mungkin bisa. Ada kesetiaan, ada kepercayaan. Saya suka sekali apa yang dituliskan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6, yuk kita baca sama-sama, yang di gereja maupun yang di rumah. 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Iya kan? Orang yang menyebut dirinya baik hati. Menyebut dirinya loh, bukan disebut oleh orang. Yang menyebut dirinya, gue mah baik hati. Iya. Tetapi dikatakan orang yang setia. Siapa yang menemukannya? Boleh lalu baik hati. Tetapi tunjukin dengan kesetiaanmu. Itu yang baru akan nyata. Setia kepada Tuhan, setia kepada sesama. Engkau boleh berkata, dirimu itu baik hati. Tapi sulit, saudara, hari-hari ini. Banyak orang berkata, cari orang pintar hari ini banyak, saudara. Maksudnya yang pintar begini. Tetapi cari orang yang setia hari ini, sulit. Tetapi saya percaya, Tuhan pasti mendapatkan. Karena ada orang-orang yang pagi ini mendengar firman Tuhan saya adalah orang-orang yang setia. Amin. Tuhan akan menemukan kita orang-orang yang setia. Yang tahu bahwa arti kebersamaan itu adalah sebuah nilai yang kita dapatkan di dalam hati kita sendiri. Bukan hati orang. Mulailah dari hati kita sendiri. Sehingga kita menemukan juga orang-orang yang baik hati, yang membela kita. Seperti Daud. Karena begitu baik hatinya Jonatan. Dikatakan dia tetap membela Israel. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud, pembelaan yang luar biasa. Sampai Tuhan mewujudkan rencananya dalam kehidupan Daud. Amin. Saudara, saya undang para pemain musik bisa naik ke panggung. Apapun yang menjadi keberadaan kita hari ini, saudara. Saya ingin tanamkan, berlakulah setia. Bulan depan kita akan membawakan satu tema sehubungan dengan bulan Agustus tentang kemerdekaan, yaitu kesatuan yang memerdekakan. Bangsa kita bersatu karena merdeka. Di dalam kesatuan tentunya ada kesetiaan sehingga bangsa kita mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara kasih yang ada di rumah, apapun tantangan hidupmu hari ini, dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan atau apapun yang sedang kau hadapi. Satu, pengalaman hidup saya, berlakulah setia. Suami istri, anak dengan orang tua, engkau setia. Selain engkau saling setia satu sama dengan yang lain, setialah kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Karena bangsa kita pun setia. Saya percaya Tuhan memberkahi bangsa kita dengan kemerdekaan. Walaupun hanya dengan modal dikatakan bambu runcing. Tetapi bangsa kita mengalami kemerdekaan. Saya percaya Daud, Jonatan mengalami itu. Kita akan mengalami itu. Seperti bangsa kita pun kalau kita tetap bersatu, kita akan mengalami kemerdekaan dan hidup yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar bulan depan. Mari kita buka hati kita. Kita menaikkan satu pujian yang lama. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup kita.
Yang di rumah semua buka hatimu, sembari engkau membayangkan Tuhan yang penuh kasih ada dalam hidup kita. Dan hidup dalam kasih Tuhan, hidup berbagi kasih Yesus menjadi sungguh sesuatu yang indah tiada taranya. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Katakan lagi kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Nama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati kita lebih lagi nikmati kasih Yesus pagi ini. Kasih Yesus, haleluya, sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Panggil Yesus. nama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Haleluya Tuhan. Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kasih-Nya Yesus. Alirkan kasih-Mu. Haleluya. Penuhi kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Penuhi sekarang ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih anugerah. Haleluya. Ajaib Engkau Kasih kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu luar biasa. Kasih Yesus, kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Indah mama kata kaya raramamu. Haleluya. Kayak bersyukur ya Bapak pagi ini. Amin Yesus. Engkau tetapkan kami menjadi orang-orang yang menikmati akan kasih-Mu ya Bapa. Engkau lihat Tuhan hari-hari yang penuh dengan kesesakan, yang penuh dengan tantangan,
Bahkan ada beberapa dari kami yang belum menemukan jalan Tuhan. Yang sedang dalam putus asa. Yang sedang dalam kebingungan. Kalau engkau orangnya pada pagi hari ini, angkat tanganmu, taruh tangan kananmu yang kiri di dadamu, di hatimu. Biarkan Tuhan bekerja pagi ini. Memberikan ketenangan kepada jiwamu. Daud berapa kali berkata, tenanglah hai jiwaku. Saudara, tenangkan jiwamu. Karena di dalam jiwa ada roh. Seperti yang saya pelajari dalam buku Mention of the Heart. Di dalam jiwa kita ada roh. Pada waktu kita menerima Yesus, rohnya itu ada di dalam diri kita. Rohnya akan menguasai, dikatakan jiwa kita, hati kita. Di hati begitu banyak ruangan-ruangan. Biar dia menguasai seluruh ruangan di dalam hati kita. Sehingga kasih Bapa menyelimuti setiap hati kita. Hati yang mau berserah. Hati yang mau percaya. Hati yang terus berani menyerahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Ada bagi setiap kita. Seperti Jonathan menyerahkan kepada Daud. Dan hari-hari ini biarkan kita menyerahkan penuh hidup kita kepada Tuhan. Siapapun engkau di rumah yang sedang kau mengalami keputusasaan, jalan buntu atau apapun, pasti ada jalan. Tuhan akan mengirimkan Daud-Daud dalam hidupmu yang akan membelamu. Kalau mungkin orang tidak peduli kepadamu, Tuhan akan mengirimkan Daud-Daud dalam hidupmu yang akan membelamu. Karena semua datang dari Tuhan yang kau percaya. Terimalah segala kasih Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami boleh terbangun atas firman yang boleh kami dengar. Dan kami percaya di dalam hati kami ada Engkau yang kasih adanya. Kami mempunyai kasih yang sejati. Biar kami boleh membangun hubungan kami yang sejati dengan Engkau. True relationship kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga kepada sesama. Sehingga ada kesetiaan, nilai kasih, kesetiaan, kasih setia ada dalam hidup kami. Dan bulan depan kalau kami belajar tentang arti kesetiaan, sehingga membawa kami kepada kemerdekaan. Siapkan kami ya Tuhan, siapkan kami. Di masa-masa sulit kami akan melihat Tuhan yang setia ada bersama dengan kami. Mari kita akhiri akan ibadah kita. Bersyukur buat bagi Bapak Ibu yang boleh mengirimkan persembahan melalui persembahan cara online, transfer atau melalui QR code yang sudah tersedia. Saya percaya apapun yang sudah berikan, persembahan umum, persembahan pembangunan yang tentunya masih tetap berjalan pembangunan di gereja kita, yang masih membutuhkan hari-hari ini untuk membangun lift. Saudara, saya percaya juga persembahan-persembahan lain, persepuluhan atau apapun yang sudah diberikan, Tuhan akan memperhitungkan dan Tuhan akan menggantikan dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Nya. 30, 60 bahkan 100 kali ganda, bahkan Tuhan bisa memberikan dengan hal-hal yang lain yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Karena dalam segala pemberian ada ketaatan yang kau lakukan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita minta berkat daripada Tuhan. Bagi yang berulang tahun, terlebih dahulu kau angkat tanganmu kalau kau berulang tahun di dalam bulan Juli ini. Saya berdoa ya Tuhan, bagi yang berulang tahun di dalam bulan Juli ini, kiranya kasih karunia-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Seperti Engkau memimpin mereka sampai tahun kehidupan hari-hari ini. Dan tahun yang mendatang Tuhan pimpin mereka terus. Pererat tangan-Mu, perjelas Tuhan rencana-Mu bagi mereka. Kalau ada Tuhan awan gelap yang menutupi mereka sehingga mereka tidak melihat arah tujuan-Mu, Tuhan singkirkan awan gelap itu. Gantikan dengan terang-Mu ya Allah.
Teman-teman yang berulang tahun, Tuhan ingatkan satu pesan, baca firman Tuhan lebih lagi, karena itu akan menjadi kekuatanmu. Makin kau bertambah umur, engkau bertambah mungkin yang dewasa, engkau bertambah tua, tentunya angin, terpaan, pencobaan akan lebih kuat. Berpeganglah pada firman Tuhan, baca firman Tuhan lebih lagi. Bapa, hamba memberkati mereka, kalau mereka masih berusaha, bekerja, maupun pelayanan, maupun mereka sekolah, kuliah, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, buat berhasil dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Hikmat penyertaan-Mu ada bagi mereka. Bahkan keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena keluar masuk mereka disertai oleh berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita angkat tangan kita bersama untuk menerima berkat daripada Bapak. Terimalah berkat daripada Bapak yang dilimpahkan dalam kehidupan-Mu, dalam keluarga-Mu, pekerjaan, usaha, dan juga apa yang menjadi pelayanan-Mu. Sehingga apa yang kau lakukan menjadi berhasil, engkau dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit menular dalam bentuk apapun. Engkau Tuhan akan dibawa naik bukan turun, engkau akan menjadi kepala bukan ekor di masa-masa sulit seperti ini. Promosi Tuhan tetap ada bagi setiap kita. Melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan jaminan janji Bapa bagi setiap kita, untuk menyatakan akan kasih-Nya, dan yang katakan minta apa saja di dalam nama Yesus Dia akan berikan. Dan juga penyertaan daripada Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mengingatkan kita dan mengajarkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mulai hari ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan boleh berkata, amin, amin.